Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di kanal YouTube Bayu Aku. Ucapkan terima kasih yang sudah subscribe kanal YouTube ini, dan juga terima kasih untuk komentar-komentarnya dan yang sudah berbagi terkait dengan video-video yang sudah saya buat. Saya ucapkan terima kasih ya, sudah membantu menyebarkan kebaikan di media sosial. Teman-teman, di sini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman terkait dengan peristiwa yang sangat merubah hidup saya, sangat merubah kehidupan saya, dan saya membayangkan hal itu terjadi pada diri saya. Jadi begini teman-teman, di awal April saya itu berhenti merokok. Ya, di awal April itu saya berhenti merokok. Kalau pengambilan video ini kurang lebih ya sekitar 2 bulan ya, hampir 3 bulan, di mana saya benar-benar berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi rokok lagi. Saya sangat syukur ya, tidak menyangka itu bisa terjadi di diri saya. Dan memang di awal-awal merokok itu, pada waktu itu kebetulan di masa libur lebaran ya, libur lebaran. Nah, sepintas itu ada kekhawatiran pada diri saya sendiri. Kalau ditanya sama keluarga atau ditanya sama rekan-rekan tuh saya harus bilang apa, saya harus menjawab seperti apa. Dan memang terjadi ya, pada waktu itu kami bersilaturahmi ke saudara, lalu kemudian di sana saya ditanya, Mas Boy, ini mau rokok nggak ini? Saya bingung pada waktu mau jawab apa ya. Tapi untungnya pada waktu itu ada alfa, jadi saya alasannya nggak bisa. Ini kan ada alfa, jadi saya nggak mau merokok di depan dia. Itu menjadi alasan yang saya sampaikan pada waktu kami bersilaturahmi, saya dan keluarga bersilaturahmi dengan sanak saudara. Nah, akhirnya eh, liburan sudah selesai, kita masuk kerja seperti biasa. Nah, di awal saya sudah mengatakan saya akan berkomitmen untuk berhenti merokok. Akhirnya saya itu juga menyampaikan kepada komunitas di kantor, komunitas di tempat saya bekerja maupun di tempat yang lain, bahwasanya saya memang sudah tidak merokok lagi. Nah itu menjadi apa ya? Saya mengungkapkan itu kepada teman-teman supaya saya juga bisa menjaga diri, supaya saya juga tidak tergoda lagi. Memang ada beberapa teman yang Pak Bay, kalau kangen nanti kabari ya, kalau mau nyicipi nanti kontak saya, nanti kita bisa merokok bareng. Nah, tapi ternyata itu memang tidak salah pada. Di awal-awal saya coba berhenti merokok itu memang karena masih liburan ya, karena masih liburan sehingga waktu itu saya gunakan untuk apa, menata buku ya, menata lemari, kemudian memindahkan ke tempat yang satu ke tempat yang lain, lalu kemudian ditata kembali. Itu yang saya lakukan selama liburan. Lalu juga saya membersihkan tas ya, membersihkan tas, lalu kemudian membersihkan sepatu-sepatu yang kotor dengan sikat, sehingga itu tidak sempat tidak memikirkan hal mengenai rokok. Lalu berikutnya saya juga untuk mengurangi kebiasaan yang dulu ya, karena dulu itu memang saya sering tidur malam, bahkan bisa dikatakan tidur pagi juga bisa. Nah, pola itu akhirnya saya ubah teman-teman ya. Yang dulu saya tidur bisa dari jam 2 atau bahkan mungkin jam 3 ya saat tidur itu. Tapi mulai awal April itu saya tidurnya mulai saya mulai tidur pukul 10 waktu itu. Nah, pukul 10 itu saya lakukan setiap hari, sehingga jam 10 malam saya harus sudah tidur, saya harus sudah tidak mengerjakan apa-apa. Dan ternyata pola itu akhirnya berubah juga.
Jam 10 saya tidur, ternyata pagi itu sudah bangun teman-teman. Jam 4, jam 3, setengah 4 itu saya sudah bangun pagi. Nah, akhirnya setelah bangun pagi itu kan karena nggak ada kesibukan, saya coba alihkan untuk jogging. Jadi setiap pagi mulai awal April itu sampai sekarang itu saya melakukan jogging jalan ya. Kebetulan di dekat rumah itu ada salah satu lapangan ya, ada salah satu lapangan yang cukup representatif, cukup mendukung untuk kita berolahraga setiap pagi. Nah, itu saya lakukan terus menerus. Nah, saya jogging itu kurang lebih sekitar 30 menitan. Tidak lama sih memang, sebentar kalau durasi waktunya 30 menit. Kalau ditanya berapa langkah untuk setiap harinya, saya nggak tahu ya. Karena saya memang belum menggunakan aplikasi untuk menentukan langkah itu. Tapi paling tidak saya memiliki waktu, saya memiliki jam yang notabene saya timer untuk oh ternyata ini sudah 30 menit. Ya, kurang lebihnya itu ya. Kadang-kadang 35, kadang-kadang 28 menit ya, itu kurang lebihnya memang 30 menit. Dan ternyata saya baca-baca literasi di internet itu, kita sebagai manusia itu memang wajib untuk berolahraga dalam satu minggu itu 150 jam ya. Jadi teman-teman kalau memang ingin hidup sehat, ingin hidup lebih ringan ya, lebih enteng, itu memang diharapkan olahraga itu dalam satu minggu 150 jam. Nah nanti eh, apa 150 jam, 150 menit. Nah, mohon maaf ya. Jadi nanti teman-teman selama satu minggu itu silahkan untuk berolahraga kurang lebih sekitar 150 menit. Ya, berolahraga sekitar 150 menit. Nah nanti silahkan mau dibagi berapa tiap harinya silahkan. Tetapi kalau saya selama pengalaman ini masih berjalan, saya menggunakan waktu sehari 30 menit. Jadi kalau misalkan saya bangun jam 4 itu, lalu pagi saya coba berdoa, sembahyang, lalu kemudian kurang lebih jam setengah 5 baru saya berjalan untuk ke lapangan. Lalu jam 5, jam 5:04 saya kembali ke rumah untuk melakukan aktivitas yang lain. Ya, tentunya ini memang sangat penting buat kehidupan saya. Nah, karena setelah beberapa teman, ada salah satu sahabat yang juga berbicara kepada saya seperti ini. Hati-hati, kemarin dulu saya itu pernah berhenti merokok tapi hanya bertahan selama 2 minggu. Kenapa coba? Nggak tahu saya. Ternyata 2 minggu itu saya hanya bertahan karena hari-hari itu kemudian saya merasa suwung, saya merasa kosong ya. Karena bagi bagi seorang pecandu atau seorang yang merokok itu, waktu luang itu sangat krusial ya. Kita terkadang merenung itu sambil menghisap rokok. Nah, kalimat dari teman saya itu akhirnya saya sebagai pegangan ya. Nah, untuk mengisi kegiatannya ya saya harus memaksimalkan waktu yang ada. Tentunya dengan adanya waktu yang luang, beberapa aktivitas juga masih saya kerjakan. Saya coba mulai menggeluti konten kreator. Tentunya saya memiliki harapan daripada kita menggunakan hal-hal yang kurang baik, kita manfaatkan, kita maksimalkan waktu kita, waktu luang kita itu untuk membuat hal-hal yang positif. Salah satunya memang dengan saya coba mulai mengembangkan kanal YouTube Bayu Anggun. Sudah sejak lama sebetulnya saya login ke, saya memiliki akun YouTube tapi memang tidak pernah saya urus, tidak pernah saya rawat ya, hanya saya abaikan saja. Tapi setelah saya berhenti merokok, saya coba mulai sedikit demi sedikit ya mengupload, mengunggah dokumentasi video, entah itu video keluarga, entah video saudara-saudara, bahkan mungkin aktivitas saya, baik itu mengajar, baik itu melayani di kanal YouTube Bayu Anggun. Dan tentunya kesibukan atau menjadi konten kreator ini juga sudah saya sampaikan kepada pasangan saya ya. Pasangan saya, kita juga tahu bahwasanya
Setelah tidak merokok, saya sampaikan saya punya kesibukan untuk mengganti aktivitas saya yang supaya lebih bermanfaat dengan pembuatan video-video konten kreator yang tentunya menjadi inspirasi. Salah satunya ini teman-teman, buatan untuk tips berhenti merokok itu juga saran dari istri saya, ya, saran dari Deta. Terima kasih Deta, terima kasih yang sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, silahkan komen, pernah nggak sih cara untuk mengurangi rokok, ya, karena memang eh, dalam kondisi yang sudah kecanduan merokok lalu tiba-tiba berhenti itu sangat sulit, ya, sangat sulit. Tapi saya memiliki tekad, ya. Ada yang bertanya kepada saya, anu, apakah itu aja dikurangi sedikit-sedikit, sehari satu atau setelah makan satu? Tapi ternyata kok saya memiliki pikiran lain, tidak, ya, tidak. Jadi pada waktu saya mempunyai rencana ide untuk berhenti merokok, ya sudah, saya berhenti total. Saya tidak menjaman apapun yang namanya rokok itu, karena memang sudah saya tekadkan. Jadi tidak ada pengurangan, langsung berhenti total sama sekali. Nah, sehingga sudah tidak ada bayangan saya, pikiran saya bagaimana cara untuk kembali merokok lagi, sudah tidak ada. Tapi dengan mengalihkan menjadi kegiatan-kegiatan yang positif, ya, kalau saat ini saya sedang mencoba membangun buat konten di kanal YouTube Bayu Andoro, aktivitas saya sehari-hari, aktivitas saya baik bekerja maupun melayani. Tentunya bagi teman-teman yang sudah berhasil, bagaimana caranya berhenti merokok, boleh dong komen di bawah ini supaya yang lain juga tahu bagaimana perjuangannya sampai seberapa lama sehingga bisa berhenti merokok. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, kemudian komentar, dan bagikan video ini jika itu bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.